Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalal yang telah melimpah karuniakan nikmatnya kepada kita sekalian tanpa hitungan, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini untuk kesekian kalinya kita bisa hadir kembali di majelis kuliah duha di masjid yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan kaki kita, apa yang kita laksanakan, semuanya tercatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi dan Rasul terakhir, yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi yang kita, Rasul yang kita taati, yang kita cintai, yang kita teladani, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, sebagaimana yang biasa kita laksanakan ya, bahwa kita akan membaca hadis Riyadhus Shalihin. Untuk pertemuan kali ini saya ngambil tema spesial karena urgensinya ya, yaitu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Bagaimana agama kita memandang soal kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan itu adalah hajatun basyariyah, kebutuhan kehidupan umat manusia untuk menata dan merapikan kehidupan, untuk interaksi sosial antar manusia, untuk saling melengkapi, saling membutuhkan, untuk bisa memakmurkan kehidupan, itu dibutuhkan kepemimpinan. Dan ini adalah sunnatullah. Kepemimpinan itu adalah keniscayaan dalam kehidupan umat manusia. Bahkan kita temukan pelajaran menarik, ya, bukan hanya kehidupan umat manusia yang ada proses kepemimpinan, tetapi juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Saya pernah memperhatikan lebah di sarangnya, itu ternyata ada pemimpinnya. Semut itu ternyata ada pemimpinnya. Ya, kebetulan saya punya ternak unggas ya. Ayam itu juga ada kepemimpinannya secara alami. Karena itu kadang diperebutkan gitu antar ayam jantan itu. Karena memang ada secara sunatullah ya yang dituakan di situ. Bahkan ya saya juga ternak kerbau, itu ternyata ada ratunya. Jadi hewan yang pertama ada di kandang, itu yang kemudian oleh yang lain, sekalipun jantan itu tunduk. Iya. Semua hewan yang berkelompok itu selalu ada yang diikuti. Nah, apalagi ya dalam kehidupan manusia yang Allah ciptakan beragam, yang Allah ciptakan dengan karakter yang berbeda-beda, maka untuk menertibkan kehidupan ini dibutuhkan keteraturan, dibutuhkan tatanan, dan itu terjadi kalau ada kepemimpinan. Di dalam Islam, kepemimpinan itu di semua level harus ada. Bahkan ada hadis yang Rasul sabdakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin,
Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Lalu Rasulullah contohkan level-level kepemimpinan setelah itu. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam itu adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang ini oleh para ahli hadis mensyarah yang dimaksud adalah imamatul uzma. Ada yang disebut khalifah, ada yang disebut amirul mukminin, ada yang disebut kalau sekarang di level negara itu presiden, ya di provinsi ada gubernur sampai ke RT. Itu di semua level. Kemudian Rasul lanjutkan warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang suami itu adalah pemimpin untuk keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Jadi ini given sifatnya, ini Allah yang memberikan amanat dan mandat. Seorang suami oleh Allah ditetapkan dan dimandatkan sebagai pemimpin keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Dan seorang pembantu adalah pemimpin untuk mengurus harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Fakullukum ra'in, kata Rasulullah, dan setiap kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawabannya. Secara teknis, ketika ada komunitas, maka di situ harus ada pemimpin. Dalam Islam, kalau ada dua orang yang mau sholat, maka yang satu harus diangkat jadi imam dan yang lain jadi makmum. Ketika ada di perjalanan, ada dua orang, maka yang satu harus diangkat jadi pemimpin dan yang lain jadi makmum. Seperti itu urgensinya kepemimpinan. Nah, karena itu secara syariah ini diatur. Sehingga Allah mengutus Nabi dan Rasul itu sekaligus menjadi pemimpin kaumnya dan umatnya. Maka Rasulullah SAW diangkat oleh Allah sebagai pemimpin untuk umat manusia. Karena diutus untuk umat manusia. Lalu sepeninggal Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para khalifah. Nah, kepemimpinan dalam Islam secara garis besar itu ada dua kategori yang disebut dengan ulama dan umara. Ulama adalah pemimpin dalam masalah keagamaan dan umara adalah pemimpin dalam masalah pemerintahan. Yang dua-duanya ini harus hadir di tengah-tengah umat Islam untuk menata kehidupan umat Islam. Gitu. Sehingga Al-Quran menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan taatlah kepada ulul amri di antara kalian, yang oleh ahli tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud ulul amri adalah ulama dan umara. Karena itu dalam soal keagamaan harus ada kepemimpinan di situ. Yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, pewaris para nabi untuk dilanjutkan. Karena secara biologis usia Rasulullah SAW terbatas.
Hanya 63 tahun dalam hitungan Hijriah. Terbatas sekali. Sementara kepemimpinan Rasulullah SAW harus berlanjut sampai hari akhir. Karena tidak ada lagi Nabi. Tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, ya oleh para ulama sampai hari akhir. Ini urgensinya. Jadi secara kodrati, manusia itu kalau tidak diatur dan ditata, ada kecenderungan melanggar. Sehingga bikin kerusakan dalam kehidupan. Jadi manusia itu kalau tidak ditarbiyah, tidak dididik, ada kecenderungan negatif. Kalau tidak diatur dan ditata, ada kecenderungan melanggar. Itu manusia begitu. Nah, saya kasih contoh yang sederhana ya. Itu di perempatan jalan atau pertigaan ada lampu merah ya, ada rambu-rambu lalu lintas. Saya juga nggak tahu kenapa itu dikatakan lampu merah, padahal ada hijau dan ada kuning ya. Tapi kita sebut lampu merah itu. Coba perhatikan, kalau lampu merah tanda lalu lintas ini mati, nggak nyala, ya apa yang terjadi? Bayangkan, pasti berebut ingin duluan. Ya, ingin duluan. Dan ketika tidak ada rambu-rambu, pasti tidak teratur. Semuanya pengen duluan. Ya, ya perhatikan kalau ada macet. Banyak orang tidak sabar. Udah macet, klakson masih banyak dipencet itu. Pengen lagi duluan, padahal depannya memang macet itu. Itu manusia. Sudah ada lampu merah saja itu masih ngelanggar gitu. Apalagi tidak ada. Makanya kalau malam-malam lampu merah nggak berlaku, ya kan? Diterobos saja. Memang ada kecenderungan melanggar, nggak mau diatur. Aslinya begitu. Sehingga Allah mengutus Rasul menurunkan kitab suci. Ini untuk mengatur, menata kehidupan manusia ini. Sehingga kecenderungan negatifnya itu bisa diatasi. Makanya kalau ada manusia salah dan melanggar, saya itu nggak terlalu heran. Karena memang karakter dasarnya ada gitu. Potensinya ada. Ya, al-insanu makhallul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu memang bisa salah, bisa lupa dan salah. Sehingga dalam muamalat kehidupan sehari-hari, memang manusia itu berpotensi untuk bikin masalah. Itu sebabnya harus diatur. Supaya tidak ada kezaliman di situ. Supaya tidak terjadi yang kuat menzalimi yang lemah. Supaya ada kesetaraan. Jadi diatur. Disitulah pentingnya kepemimpinan yang adil. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Untuk melaksanakan yang baik dan mencegah yang mungkar. Itu salah satu fungsinya. Sehingga dibutuhkan sebab ada kecenderungan melanggar tadi itu. Ya, manusia itu punya potensi untuk melanggar. Ya. Ya, misalnya dalam rumah tangga yang awalnya nggak ada masalah bisa timbul masalah. Itu manusia itu biasa. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Rasul juga timbul masalah. Karena itu sudah menjadi sunnah kehidupan. Ya. Nah yang penting adalah bagaimana mengantisipasi masalah dan menyelesaikan masalah. Itu tugas kita. Yang belum terjadi diantisipasi, yang sudah terjadi dicari solusinya. Gitu. Jadi dalam muamalat itu selalu ada potensi begitu. Coba dalam perdagangan misalnya, ada potensi menipu. Makanya kenapa pasar itu dibilang sama Rasul sejelek-jelek tempat di muka bumi.
Karena di pasar banyak orang bohong. Kenapa masjid itu, kata Rasul, sebaik-baik tempat di muka bumi? Karena ini tempat suci dan Allah yang jaga. Makanya nggak ada orang judi di dalam masjid. Nggak ada. Orang maksiat di dalam masjid nggak ada. Kalau ada ya kotak masjid dicuri itu memang ini yang melampaui batas gitu. Tapi aslinya itu dijaga gitu. Nah jadi kalau dalam muamalat ya, dalam kehidupan manusia itu ada persoalan-persoalan itu bagian dari sunnah kehidupan. Disitulah perlu dihadirkan pemimpin untuk menertibkan, untuk mengamankan, untuk bagaimana kehidupan itu berjalan baik. Sehingga hak dan kewajiban masyarakat itu berjalan. Ada interaksi yang sehat antar anggota masyarakat. Karena ada aturan yang ditaati. Dan ada pemimpin yang menegakkan aturan itu. Ini urgensinya. Sekedar aturan nggak ada yang menegakkan, nggak ada gunanya. Ada yang menegakkan, nggak ada aturan, nggak ada gunanya. Karena itu Islam hadir dalam waktu yang bersamaan dua-duanya. Ada aturannya yaitu kitab suci, ada wahyu, ada yang menjalankan aturan, ada Rasul yang menegakkan aturan kitab suci itu. Akhirnya tercipta kehidupan yang berkah. Nah itu, ini urgensinya kepemimpinan. Ketika pemimpin itu baik, maka kebaikannya akan berlipat ganda. Seperti gelombang air. Dari tepi, gelombang itu terus ke tepi yang lain. Ketika pemimpin itu jahat, maka kejahatannya akan meluas. Jadi bukan persoalan sederhana kepemimpinan itu. Itu sebabnya di dalam Islam, kepemimpinan yang sukses adalah para nabi dan rasul. Itu sejarah mencatat itu. Ya, bahkan ya Rasul terakhir Muhammad SAW itu diakui oleh siapapun. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang sukses. Ya, baik kafir maupun musyrik, siapa saja itu mengakui. Makanya ada buku yang sangat ya fenomenal juga ya, karena buku ini luar biasa. Berdasarkan penelitian, Michael Hart nyusun buku. Hasil penelitiannya, manusia yang paling berpengaruh dalam kehidupan umat manusia ini yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Itu penelitian dia. Kenapa? Penulis buku ini punya argumentasi. Karena pengaruh Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang singkat, hanya 20 tahun, merambah ke wilayah geografis yang luas sekali. Itu diakui. Bahkan dalam kepemimpinan Rasulullah SAW adalah menjadi qudwah, menjadi teladan yang ideal. Maka siapapun yang dapat amanat kepemimpinan di semua level tadi itu, ya mulai level negara, mulai rumah tangga, bahkan level pribadi, maka dalam kepemimpinan teladan terbaiknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah tegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu. Makanya dalam perspektif Islam, kepemimpinan itu ada cirinya, ada karakteristiknya, ada sifatnya. Itulah karakteristik yang melekat pada diri Rasulullah SAW dalam menjalankan kepemimpinannya atas arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyebutkan ada 4 ciri yang sangat mendasar dalam kepemimpinan Rasulullah SAW.
Yang pertama adalah as-sidq, benar dan jujur. Jadi sidq itu bukan sekedar jujur, tapi juga benar. Ya, bukan saja kebenaran, tapi di dalamnya ada kejujuran, itu as-sidq. Dalam beberapa kamus disebutkan as-sidq itu mutabaqatul khabar lil waqi'. Kesesuaian antara berita dengan realita. Itu as-sidq. Jadi kalau saya mengatakan hari ini hari Ahad, maka perkataan saya itu benar. Karena faktanya hari ini hari Ahad. Kalau saya mengatakan hari ini hari Senin, maka saya bohong. Kadzib, lawannya sidik. Karena nyatanya hari ini hari Ahad. Yang kedua, asidik itu adalah mutabaqatul qaul wal qalb. Kesesuaian ucapan dengan hati. Di bahasa hati dengan bahasa lisan itu sama. Itu sidik. Orang munafik itu diklaim atau dihukumi pendusta karena ucapannya dengan hatinya berbeda. Nah, ciri orang munafik itu pembohong. Coba baca Al-Quran. Ketika mensifati orang munafik, ujungnya itu mesti bohong. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi Allah menyaksikan wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Pembohong. Kenapa dikatakan pembohong? Karena ucapannya berbeda dengan hatinya. Kejujuran juga dimaknai sebagai kesesuaian bahasa hati, bahasa lisan, dan bahasa perbuatan. Ucapannya dengan perbuatannya sama. Ucapannya dengan perbuatannya dengan hatinya sama. Inilah yang kemudian memproduksi amal soleh. Karena dari niatnya sudah benar, caranya benar, melaksanakannya benar. Sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Nah, kalau niatnya salah, itu sudah rusak. Perbuatan dan ucapan tidak menghasilkan amal soleh. Karena tidak sama dengan niatnya. Itu nggak jujur, nggak benar. Itulah yang disebut orang membohongi dirinya sendiri. Dia nggak jujur dengan dirinya sendiri. Karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Nah, pemimpin itu harus jujur. Ya, tidak boleh pemimpin itu bohong. Ya. Makanya dulu Rasulullah dan para khulafaur rasyidin itu mencontohkan luar biasa. Dalam kejujuran itu ada keadilan. Dan keadilan itu adalah sifat kepemimpinan yang mendasar. Sampai Rasulullah sabdakan, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sariqat laqata'tu yadah." Kalau saja Fatimah, anakku itu mencuri, akan aku hukum, akan aku potong tangannya. Ya. Pernah dalam sengketa Ali dengan orang Yahudi tentang baju besi. Karena Ali tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dibenarkan adalah orang Yahudi. Walaupun akhirnya pengadilan itu mengungkap bahwa orang Yahudi itu salah. Tapi kenapa dia dihukumi benar? Karena Ali tidak bisa membuktikan. Dan karena sifat adilnya itu, kemudian Yahudi itu masuk Islam. Itu pemimpin. Yang kedua, pemimpin itu harus amanat. Amanat itu artinya bisa mengemban amanah yang dipikul sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Sebagai kepala sekolah, itu ada amanat yang dibebankan. Ketika bisa melaksanakan, dia pemimpin yang amanah. Sebagai suami, itu punya kewajiban dan kewenangan.
Kalau dia bisa menunaikan dengan baik, maka suami itu amanah. Dan begitu seterusnya. Nah, ciri orang munafik, laki-laki, salah satunya tidak amanah itu. Apa lawannya amanah? Khianat. Jadi, Rasulullah sabdakan, ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara bohong, dusta. Wa idza tumina khana. Dan kalau diberi amanat, berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji selalu tidak menepati. Nah, ini yang nggak boleh. Pemimpin nggak boleh tidak menepati janji. Tidak boleh mengkhianati amanat yang diembannya. Ya, itu kepemimpinan. Makanya dulu ada sahabat minta jabatan ke Rasulullah, Abu Dzar namanya. Dia bilang, ya Rasulullah, lima tastakmiluni. Ya Rasul, kenapa aku nggak dikasih jabatan? Lalu Rasul jawab, innaka dhaif, Abu Dzar, kamu lemah. Innaha amanah. Kepemimpinan itu amanat. Innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Nanti kalau kamu nggak bisa menjalankan amanat kepemimpinan, di yaumil akhir akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Jadi nggak sembarangan. Karena tidak ada kata yang terucap kecuali dicatat dan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada kebijakan yang diambil kecuali diminta pertanggungjawaban dunia akhirat. Ya, maka tanggung jawabnya besar. Karena itu dibutuhkan orang yang punya integritas yang bisa mengemban amanah. Dan itu ada dalam diri Rasulullah SAW. Karena itu tidak ada risalah atau ajaran Islam kecuali Rasul sudah laksanakan dan Rasul sudah sampaikan kepada umat manusia. Tugas-tugas itu diemban dengan baik. Yang ketiga, karakteristik kepemimpinan Islam itu adalah tabligh. Tabligh artinya memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan ide gagasan. Tabligh adalah kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menyampaikan kepada yang lain. Karena itu tugas Rasul itu al-balagh. Semua Rasul itu tugasnya menyampaikan. Menyampaikan ajaran yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul di akhir ya menyatakan kepada sahabat, minta disaksikan bahwa Rasul sudah menyampaikan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan seluruhnya kepada umat manusia. Sehingga Rasul memiliki kemampuan untuk menyampaikan itu. Itulah sabda-sabdanya, maka terdokumentasi menjadi hadis-hadis Rasul sampai hari ini. Itu salah satu ya apa yang disampaikan oleh Rasul terekam dalam kitab-kitab hadis itu. Maka kalau kita baca sejarah Islam, tidak ada ulama dan khulafa Rasyidin kecuali mereka ahli bahasa dan ahli menyampaikan, ahli dalam retorika. Ya. Karena itu khutbah-khutbah itu selalu disampaikan oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia itu Rasulullah berkhutbah. Ya, berkhutbah. Nah, karena pemimpin itu yang punya kewenangan untuk memutuskan atau mengambil kebijakan, maka kebijakan itu harus tersosialisasi. Dan itu dibutuhkan kemampuan untuk menyampaikan, untuk mensosialisasikan. Ya, makanya
dalam sejarah dan kita bisa baca pemimpin-pemimpin yang sukses itu rata-rata adalah pemimpin-pemimpin yang retorikanya luar biasa. Kita punya contoh di Indonesia, itu Bung Karno. Saya masih ingat betul, apa saya itu kalau dulu kan belum ada televisi. Cerita ke saya apa itu, belum ada kayak sekarang. Jadi baru lewat radio. Jadi kalau ada pidato Bung Karno itu rebutan itu. Radio juga nggak setiap orang punya. Kadang satu desa cuma satu. Ngumpul dengarkan. Dan kemampuan retorikanya luar biasa. Sehingga pengaruhnya luar biasa. Itu salah satu karakteristik kepemimpinan dalam Islam. Ada tabligh. Apalagi kalau kita bicara tentang Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, karena mereka adalah ulama dan umara, ya mereka sangat memadai, bahkan menjadi keunggulannya ya dalam masalah tabligh ini, menyampaikan ini. Bisa kita baca bagaimana pidatonya Abu Bakar, bagaimana pidatonya Umar, ya Ali dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, fatona. Fatona itu artinya cerdas. Jadi dalam kepemimpinan itu dibutuhkan kecerdasan. Karena pasti menghadapi problem yang luar biasa. Ya, kompleksiti, problem yang macam-macam, yang kompleks sekali itu. Ini urusan manusia itu dari semua sisinya itu ada potensi masalah. Itu manusia. Nah tadi karena berawal dari al-insanu mahalul khata wa nisyan. Di manusia itu punya potensi bermasalah. Apalagi dalam sebuah komunitas yang besar. Dua orang aja kalau ketemu itu lama-lama ada masalah. Ya, ya tadi saya katakan ya, misalnya keluarga yang awalnya tidak ada masalah, lama-lama ada masalah. Itu biasa aja karena manusia begitu. Itulah sebabnya dibutuhkan orang yang bisa menyelesaikan masalah. Dalam kadar tertentu, masing-masing kita bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau itu masalahnya yang bersifat pribadi atau lebih terbatas. Tapi dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, boleh jadi kita nggak bisa menyelesaikan. Disitulah dibutuhkan kepemimpinan itu. Karena itu tugas pemimpin salah satunya adalah bagaimana mencari solusi dari problem-problem yang muncul, yang dihadapi oleh masyarakatnya. Di situ dibutuhkan kecerdasan. Untuk apa? Untuk menganalisa problem dan untuk mencari solusi terbaiknya. Ya. Dan ternyata kemampuan yang seperti ini tidak dimiliki oleh sembarang orang, oleh kebanyakan orang. Karena itu kepemimpinan secara sunnatullah itu prosentasenya lebih kecil daripada masyarakat, daripada publik. Karena itu pilihan-pilihan terbaiknya gitu. Nah makanya ada miniatur ya dalam proses mengangkat pemimpin itu nyari imam sholat berjamaah itu. Apa kriterianya? Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Itu yang pertama. Jadi yang boleh mengimami sholat itu yang dia lebih baik bacaan dan pemahaman tentang Al-Qur'annya. Kalau itu sama, fa'alamu bisunnah, yang memahami sunnah. Artinya apa? Untuk bisa memahami kitab suci, memahami as-sunnah sebagai panduan untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan, itu dibutuhkan kecerdasan. Ya. Bahkan ketika
pemimpin itu di level yang lebih luas, maka ditemukan problemnya lebih beragam lagi, lebih kompleks lagi. Ya kan? Apalagi sekarang tatanan dunia ini sudah luar biasa. Dunia ini seperti desa. Semua terkoneksi. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Jadi problem kemanusiaan itu ya dalam era sekarang ini yang ada di belahan bumi yang lain itu gampang menular ke belahan bumi lainnya. Karena semua terkoneksi, semua tersambung. Apa yang terjadi di belahan bumi yang lain itu bisa didengar dan bisa dianalisa, bahkan bisa berpengaruh. Itu sebabnya problemnya lebih kompleks lagi. Sehingga level kepemimpinan yang lebih tinggi dibutuhkan kecerdasan yang lebih lagi. Seperti itu. Nah inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW, karena itu dalam banyak kasus Rasulullah menyelesaikan problem umatnya karena kecerdasannya itu, maka ditemukan solusi-solusi yang mudah. Ini ada contoh kecil ya. Jadi Rasulullah itu kalau lihat sahabat salah itu nggak pernah disalahkan langsung. Ya, jadi bagaimana cara mencari solusi yang simple dan cepat itu, tapi selesai masalahnya. Ini ada contoh kecil. Satu kali ya ada orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi. Ya, orang ini nggak tahu kalau itu masjid ya, karena dulu zaman Rasulullah bangunan masjid itu belum ada bangunan seperti sekarang. Baru dibatas saja batu-batu itu, batas masjid itu. Belum ada keramik kayak kita begini. Maka orang Arab Badui ini kencing di pojok masjid itu. Dan sahabat tahu bahwa air kencing itu najis. Ya, dan masjid itu tempat suci. Marah para sahabat. Dimarah, diolok-olok, ini kamu ini nggak tahu diri macam-macam, gitu ya. Tapi Rasulullah tahu itu. Rasulullah nggak marahin, tapi Rasulullah nyari solusi. Rasulullah panggil salah satu orang sahabat, ambillah bejana untuk ngambil air, ambillah timba untuk ambil air. Setelah diambilkan air, lalu Rasul perintahkan, tuangkan air itu di bekas kencingnya. Najisnya selesai. Secara psikologi ini menarik. Akhirnya orang Arab Badui ini karena dimarah-marahin sahabat, dia bikin pernyataan, ya Rasul, aku doa hanya untuk engkau, tidak untuk sahabat-sahabatmu ini. Kecerdasan Rasul menyelesaikan masalah. Masalahnya selesai, nggak ada yang terluka. Karena Rasul nggak menghukumi. Rasul tahu, ini orang Arab Badui belum tahu, andaikan tahu, mungkin nggak kencing di situ. Jadi najisnya selesai, ya. Kemudian solusi yang gampang dan mudah itu berakibat positif pada yang melanggar karena dia tidak terlukai. Dia tidak dimarahi oleh Rasul, apalagi dimaki-maki. Jadi seringkali begitu. Ada anak muda rajin ibadahnya, tapi sholatnya nggak benar. Rasul nggak langsung salahkan. Setelah sholat dibilang Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Akhirnya ini dalam hadis musi'us sholat terkenal sekali. Akhirnya sahabat ini, ya Rasul, saya sudah sholat berkali-kali. Bagaimana dibilang nggak sholat? Baru Rasul sampaikan, iya kamu sholat tapi sholatnya belum benar. Baru diajarin oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah kecerdasan menyelesaikan masalah. Ya simple, ya, dan menyelesaikan.
Jadi nggak ada ribut-ribut. Ada contoh, ini kecil juga. Rasulullah satu hari itu mau sarapan, nggak ada sarapan. Nanya kepada istrinya, ada nggak sarapan pagi ini? Ya Rasul, pagi ini nggak ada sarapan. Apa Rasul menyelesaikan? Ya udah kalau gitu kita puasa saja. Selesai. Itu asbabul wurudnya. Kenapa puasa sunnah itu niatnya tidak mesti di malam hari. Di kita sampai jam 7, jam 8 nggak makan, nggak minum, terus puasa sah. Tidak ada asbabul wurud ini. Jadi selesai. Itu kecerdasannya luar biasa. Coba bapak-bapak minta sarapan nggak ada itu. Kira-kira apa penyelesaiannya? Ma, ada sarapan nggak nih? Oh, belum ada. Itu kira-kira penyelesaiannya gimana, Bapak? Ngerebus mie sendiri gitu. Ya itu solusi, tapi lama gitu. Rasul itu sebentar selesai. Udah puasa aja kita hari ini. Jadi nggak perlu cari-cari sarapan di situ. Tapi selesai, karena orang puasa nggak boleh makan, nggak boleh sarapan. Itu contoh kecil. Contoh besarnya banyak sekali. Bagaimana Rasul mengambil keputusan itu, ya cepat, kelihatan simpel tapi menyelesaikan. Itu terjadi karena kecerdasan. Makanya Nabi dan Rasul itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelebihan sebagai mukjizat itu kecerdasannya. Karena pasti dia akan ditentang oleh kaumnya. Harus bisa menjawab. Harus bisa ketika ada kaumnya yang melawan. Harus bisa berargumentasi. Harus bisa menjawab persoalan. Dan itu dibutuhkan kecerdasan. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quran banyak. Nabi Ibrahim itu mengalahkan kaumnya itu dengan kecerdikan luar biasa. Jadi banyak peristiwanya, ya, banyak peristiwanya. Ya karena itu ketika Allah meyakinkan Ibrahim alaihissalam, menguatkan keyakinannya, oleh Allah juga dikasih contoh yang logis gitu. Itu pentingnya kecerdasan. Coba ketika Ibrahim menghancurkan apa itu berhala-berhala itu kan nggak diketahui oleh mereka. Tapi cerdas Ibrahim itu, pasti ini kalau tahu marah. Tapi Ibrahim punya tujuan. Tujuannya apa? Ingin menyampaikan tauhid itu, bahwa Tuhan ini nggak benar gitu. Tapi bagaimana kemudian mereka itu secara logika bisa menerima? Kapaknya ditaruh di apa itu? Berhala yang besar itu. Akhirnya ada yang bilang, ada pemuda yang lewat. Ya, yang disebut-sebut namanya itu Ibrahim. Nyampe ke Namrud, dipanggil Ibrahim. Ya, kemudian Ibrahim diinterogasi, kamu ya yang ini. Itu yang bawa kapak itu, kapaknya ada di patung yang besar itu, tanya dia. Coba kerja. Ditanya yang nggak bisa jawab patung, lah nggak bisa jawab kok dibilang Tuhan. Kenapa kamu sembah-sembah? Kamu tanya aja nggak bisa. Kenapa kamu sembah? Ya kan? Jadi Rasul itu punya kecerdasan yang luar biasa untuk menyelesaikan subhat-subhat kaumnya itu. Coba Nabi Ibrahim menjelaskan tentang Tuhan, itu pakai logika luar biasa. Ditanya sama Tuhan itu siapa Ibrahim? Tuhan itu ketika kamu sakit, dia yang menyembuhkan. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan. Fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Dia mikir kan. Jadi Tuhan itu yang maha menyembuhkan. Ya. Diuji lagi itu. Siapa Tuhan itu? Yang menghidupkan dan mematikan. Kaumnya bisa membantah itu. Kalau cuma itu saya juga bisa dipanggil dua orang. Yang satu dibunuh, yang satu enggak. Yang satu mati, yang satu hidup. Ini saya bisa juga menghidupkan, mematikan. Tapi Ibrahim enggak kehilangan kecerdasan.
Tuhan itu yang menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam di barat. Itulah Tuhan. Mereka nggak bisa jawab karena memang tidak ada kemampuan untuk itu. Kalah secara ini kecerdasan. Ya, apalagi problem-problem ya manusia itu banyak sekali. Kalau tidak memiliki kecerdasan, tidak bisa memahami persoalan, apalagi ya mencari solusinya. Makanya pemimpin itu harus memiliki kecerdasan. Dan kecerdasannya itu tidak terbatas satu masalah. Karena yang diurusin orang banyak, masalahnya beragam. Ya. Makanya dibutuhkan ya wawasannya sangat luas. Inilah yang dalam Al-Quran disebutkan pemimpin itu harus bastotan fil ilmi wal jismi. Yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan fisik yang sehat dan kuat. Di Al-Quran yang memberikan kriteria itu. Jadi kalau pemimpin itu mau baik, bisa memimpin kaumnya, bisa memimpin umatnya, maka ketika mereka menyodorkan seorang raja yang bisa memimpin dengan baik, maka diberi kriteria itu. Bukan yang hartanya banyak, ya, bukan itu ternyata. Tapi yang bastotan fil ilmi wal jism. Yang memiliki pengetahuan ilmu yang luas dan memiliki fisik yang sehat dan kuat. Itu dalam Al-Quran kriteria jelas sekali di situ. Rasulullah SAW bersabda, ciri kepemimpinan Islam itu adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya dan mencintai rakyatnya. Jadi hubungan timbal balik dengan rakyatnya adalah hubungan mahabbah, hubungan kasih sayang, hubungan kecintaan. Sehingga tidak ada kezoliman di situ. Makanya ada doa kan, Rabbana wala tusallit alaina mallah yarhamuna. Ya Allah jangan kau hadirkan kepemimpinan di tengah-tengah kami yang tidak menyayangi kami. Gitu. Nah inilah pentingnya tadi urgensinya sudah sehingga kriteria itu diberikan oleh Allah dan Rasul. Kalau hadir di tengah-tengah kita pemimpin yang punya karakteristik seperti tadi, insya Allah berkah di semua level. Kalau di rumah tangga hadir suami yang punya kriteria seperti tadi, insya Allah kepemimpinannya di rumah tangganya berhasil. Nah tentu jemaah sekalian mencari yang ideal begini kan susah zaman begini. Ya tentu ya kita bisa mengukur kalaulah tidak ada yang ideal ya dengan apa sempurna dan itu tidak kita temukan maka yang mendekati itu. Nah, ini juga saya kira bekal ya ibu-ibu yang cari mantu itu nyari mantu laki itu kriteria ini dimasukkan. Jangan punya mantu mimpin anaknya nanti pembohong kan kasihan anaknya dibohongin terus. Nggak amanah, kewajiban sebagai suami nggak terlaksana, ya kan? Terus nggak mau ngomong, ya kan susah. Suami diem terus nggak ngerti apa maunya kan repot juga yang dipimpin. Nggak bisa komunikasi, masalah juga. Apalagi nggak punya kecerdasan. Udah gitu ilmunya nggak ada, badannya lemah dan sakit-sakitan. Kan kebayang problemnya tambah numpuk. Ya kan? Maka dibutuhkan itu. Jadi jemaah sekalian, dalam level yang tertinggi, katakanlah sekarang ini ya lagi momentumnya di level negara, presiden, coba dicari yang seperti itu.
Dan saya harapkan jemaah jangan nggak peduli. Satu suara itu penting, gunakan itu. Nah, jangan ada yang kemudian malas-malasan, udahlah sama aja. Ya kita ini di negara ini nggak ada artinya siapapun yang memimpin, saya jangan begitu. Satu suara itu penting. Karena suara Bapak Ibu itu sama juga dengan suaranya guru besar itu. Profesor-profesor itu sama nilai. Dinilai satu juga. Sama. Dan ini yang bisa kita lakukan. Harus ada keberpihakan, harus ada dasarnya. Memilih itu harus ada dasarnya. Jangan ikut-ikutan, harus ngerti. Kenapa milih fulan, kenapa milih fulan. Itu harus punya dasar. Karena ini dipertanggungjawabkan. Ya, dipertanggungjawabkan. Maka ketika ada yang lebih baik, pilihlah yang lebih baik. Apa kriterianya tadi? Sifat-sifat akhlaknya tadi. Nah, insya Allah kalau kita terlibat dalam menghadirkan pemimpin yang baik, inilah yang akan mendatangkan keberkahan ya dalam kehidupan di dunia ini dan sampai hari akhir. Saya kira ini ya tema spesialnya. Nah, tanggal 14 itu mau milih, ya saya kasih kaidah-kaidah itu. Pahamnya insya Allah ya. Ya, kalau nggak paham boleh nanya ke Ustadz. Ya, ini jauh-jauh dari Jakarta itu, tanya beliau itu. Jadi ya ini bingung ini Pak Ustadz ini. Gimana Jakarta ini situasinya? Coba nanya ibu kota itu ada Ustadz ini. Nanti. Nah, kriteria-kriteria yang saya sampaikan ini kenapa? Ini bagian dari tanggung jawab. Saya sudah menyampaikan, Bapak Ibu, ya kalau kriterianya lain ya saya nggak tahu, tapi ini perspektif Islam. Dalam Islam kepemimpinan itu sangat urgent. Maka kita jangan tidak ambil peran, hadirkan pemimpin yang baik ya dengan kriteria-kriteria yang sudah dibahas tadi. Jazakumullah khair, ini yang bisa disampaikan. Tafadhol silakan yang belum paham atau ada yang ganjal atau pertanyaan atau tambahan-tambahan dalam kesempatan yang baik ini. Tafadhol disampaikan. Jazakumullah khair walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Momen spesial Ustaz menyampaikan di majelis kita ini tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Masya Allah relevan dengan hal yang kita hadapi di bulan atau pekan-pekan ini. Ibu Harimakumullah, silakan mungkin bagi ada yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan melengkapi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya terlambat tadi ya di